Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Frank Morris, di mana ia bukan pencuri biasa, ia adalah pencuri cerdik penuh perhitungan dan dikenal sebagai tahanan yang selalu berhasil menemukan celah di tempat yang dianggap mustahil. Polisi telah menangkap Morris dalam kasus perampokan bank. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan kini sedang dibawa menuju sebuah tempat yang selama ini hanya dikenal lewat reputasi kelamnya, yaitu penjara Alcatraz. Alcatraz bukan sekadar bangunan tahanan, ia dibangun di atas sebuah pulau kecil yang terisolasi di tengah laut. Tak ada jembatan, tak ada jalur darat, kemanapun mata memandang yang terlihat hanyalah air laut yang dingin juga ganas. Karena alasan inilah Alcatraz menyandang status sebagai penjara paling aman di dunia. Tempat di mana hanya penjahat kelas atas, kriminal paling berbahaya, dan tahanan yang dianggap tidak punya harapan dikirim untuk menghabiskan sisa hidup mereka. Namun tanpa disadari siapapun, hari itu sejarah Alcatraz mulai berakhir. Karena yang baru saja tiba adalah seorang pria yang sebelumnya sudah berkali-kali berhasil kabur dari penjara, yaitu Frank Morris. Meski terkenal cerdas dan penuh percaya diri, kali ini di penjara Alcatraz, Morris merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Alcatraz benar-benar berbeda. Setiap sudut diawasi dan setiap gerakan terasa diawasi oleh mata tak terlihat. Namun satu hal yang pasti, Morris sama sekali tak berniat menghabiskan seluruh hidupnya di sini. Begitu menginjakkan kaki di dalam penjara, otaknya langsung bekerja. Ia tidak berpikir tentang bertahan hidup. Ia tidak memikirkan adaptasi. Yang ada di kepalanya hanya satu, bagaimana cara kabur dari tempat itu. Setelah itu, ia dikunci di dalam sebuah sel sempit di dalam pintu besi tebal. Seorang penjaga berdiri di depannya dan berkata dengan nada datar, "Welcome to Alcatraz." Dan sejak saat itulah kisah yang sebenarnya dimulai. Tak lama kemudian sebuah bel nyaring terdengar di seluruh penjara. Pintu-pintu sel terbuka secara otomatis dan serempak. Para petugas mulai memanggil para tahanan keluar. Semua orang berdiri dalam barisan rapi menuju ruang makan untuk sarapan. Di depan Morris ada seorang tahanan bernama Litmus, di mana saat akan makan Morris menyadari sesuatu yang janggal. Ia tak mendapatkan garpu sehingga ia kebingungan memikirkan bagaimana caranya memakan mie tersebut. Litmus menanggapi situasi itu dengan sikap dingin dan tak ramah, seolah mengingatkan bahwa tempat itu bukanlah milik Morris, dan apapun yang diberikan harus diterima tanpa banyak bicara, sebab di tempat ini segala bentuk protes hanya akan memperburuk keadaan. Tiba-tiba suasana berubah. Seorang tahanan bernama Wolf mulai mengejek Morris dari kejauhan. Wolf bukan tahanan biasa. Ia dikenal sebagai salah satu tahanan paling berbahaya di Alcatraz, di mana setiap orang di penjara ini sudah muak dengan Wolf, yang mana ia memiliki banyak kasus pemerkosaan juga kekerasan. Serta di penjara ini setiap tahanan membawa bahaya masing-masing, dan Wolf adalah salah satu yang paling ditakuti. Saat suasana kembali tenang, Litmus meminta sedikit makanan dari Morris. Tanpa banyak bicara, Morris memberikan piringnya. Namun ketika ia melihat ke bawah meja, ia menyadari sesuatu yang tak terduga, di mana Litmus tak memakan makanannya sendiri. Makanan itu ia berikan kepada seekor tikus yang sudah ia anggap sebagai temannya. Malam harinya, seorang penjaga datang dan membawa Morris menghadap Warden, sang kepala penjara Alcatraz. Saat Morris tiba di kantor Warden, Morris langsung dinilai sebagai orang cerdas. Namun kecerdasan itu dianggap tidak berarti di tempat tersebut. Warden menegaskan bahwa banyak tahanan sepertinya pernah datang dan tak satu pun berhasil keluar. Warden menjelaskan aturan penjara dengan nada mengancam bahwa para tahanan hanya diizinkan menerima kunjungan sekali dalam 2 bulan. Itu pun bergantung pada kehendak Warden.
Mendengar hal itu, Morris pun bersikap patuh di hadapan Warden. Namun kenyataannya, sejak hari pertama berada di penjara itu, rencana pelarian sudah mulai terbentuk di pikirannya. Saat ada kesempatan, Morris mencuri pemotong kuku milik Warden. Begitu kembali ke sel, ia menyembunyikan pemotong kuku itu di dalam Alkitab. Keesokan harinya di kamar mandi, Wolf sang penguasa penjara mendatangi Morris untuk mengucapkan selamat datang, yang artinya memberitahu Morris jika dirinya adalah sang penguasa penjara. Namun bukannya takut atau menghindar, Morris justru menangkap Wolf dan malah balik memberikannya sebuah hadiah. Tak lama kemudian Morris dipindahkan dan diberi pekerjaan di perpustakaan penjara. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Inglis. Inglis sendiri adalah tahanan senior yang dijatuhi hukuman seumur hidup karena telah menghabisi 2 orang. Di mana karena itu setengah hidupnya kini telah terkubur di Alcatraz. Inglis pun mengenal setiap sudut penjara, ia tahu jalur patroli, ia tahu kebiasaan penjara, bahkan ia juga tahu tentang perkelahian Morris dan Wolf tadi pagi. Tanpa banyak bicara, Inglis memberikan beberapa buku kepada Morris dan memintanya mengantarkannya ke sel-sel tahanan lain. Yang tentu saja hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh Morris untuk menjadi akses pengamatan dari rencananya. Scene lalu beralih ke area halaman penjara Alcatraz. Di sana para tahanan menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas. Di tempat itulah Morris bertemu Doc, di mana Doc adalah pria paruh baya yang memiliki kepribadian sopan dan berbeda dari kebanyakan tahanan lain. Yang mana Doc menghabiskan hampir seluruh waktunya di penjara dengan melukis. Sebab baginya lukisan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di penjara yang telah mengurung setengah hidupnya. Ketika Morris memperhatikan sebuah lukisan di depan Doc ada sebuah bunga di sana. Ia pun kemudian bertanya, What's the flower? That's something inside me. They can't lock up. Tak lama kemudian Morris melihat ke atas. Di sana Inglis sedang duduk dikelilingi beberapa anak buahnya, di mana ternyata Inglis merupakan pemimpin tahanan orang-orang kulit hitam. Morris kemudian berjalan ke arah Inglis, yang mana tentu saja anak buah Inglis langsung menahan langkah Morris. Namun Inglis memberi isyarat supaya para bawahannya membiarkan Morris duduk di sampingnya, di mana tanpa basa-basi Morris langsung mengatakan tujuannya, yaitu meminta bantuan Inglis untuk membantunya kabur. Inglis kemudian menjelaskan panjang lebar mengenai penjara Alcatraz, di mana menurut Inglis penjara Alcatraz sangat jauh berbeda dengan penjara-penjara lain, sebab dinding penjara didesain tinggi dengan para penjaga bersenjata yang siap mempateni mereka tanpa ampun. Bahkan jika dengan keajaiban datang kepada Morris yang berhasil melewati dinding penjara, laut akan menunggu dan siap melahap mereka yang mencoba kabur. Untuk itu, Inglis menyarankan Morris untuk berhenti bermimpi bisa kabur dan menjalani hukuman dengan tenang sampai sisa hidup Morris. Mendengar ucapan Inglis yang bukan mengadi-ngadi, Morris malah tak bergeming. Sebab tekad di dalam hatinya sudah bulat jika dirinya pasti menemukan celah yang bisa ia manfaatkan. Malam harinya seorang petugas datang memberitahu Morris bahwa mulai besok Morris akan bekerja sebagai tukang kayu dengan upah 50 sen per jam. Tanpa ragu Morris langsung menyetujuinya, sebab di benaknya pekerjaan itu bukan sekadar kerja melainkan sebuah kesempatan. Keesokan harinya Morris yang penasaran bagaimana Doc bisa menemukan seekor tikus kemudian bertanya kepada Litmus tentang hal tersebut. Mendengar hal itu, Litmus menjawab jika di setiap sel terdapat sebuah ventilasi udara kecil yang mengarah sampai ke atap. Yang tentu saja itu bukanlah sekadar informasi biasa bagi Morris, melainkan celah yang selama ini dirinya cari. Hingga tak lama, Doc memperingatkan Morris mengenai Wolf yang kini berjalan ke arah mereka. Belum sempat Morris bereaksi, Wolf sudah menyerangnya dengan pisau. Namun Morris yang sudah menduga jika Wolf akan menyerangnya, dengan cerdik melilitkan mantelnya untuk menahan serangan Wolf. Ketika seorang penjaga datang melerai, Wolf justru menyerangnya, membuat situasi berubah menjadi kacau.
Para penjaga menara pengawas pun mulai menembak untuk menghentikan kekacauan. Melihat hal itu membuat Morris kini sadar jika dirinya melupakan penjaga menara yang dibekali senjata, di mana kecerobohan itu hampir membuat rencana pelarian yang telah ia susun malah membawanya kepada kematian. Tapi hal itu malah membuat Morris lega dan kembali mulai memperhatikan setiap detail penjara dengan lebih serius, supaya rencana yang telah ia susun tak ada kesalahan sedikit pun. Akibat kekacauan yang telah dilakukan Wolf, kini Morris dan Wolf dibawa ke sel isolasi, tempat hukuman terburuk di Alcatraz yang tak ada satupun tahanan yang ingin masuk ke sana. Tetapi Morris meyakini sesuatu, jika rencananya ingin berhasil maka dirinya harus melewati hukuman terberat. Singkatnya 2 minggu kemudian Morris dipindahkan kembali ke selnya, di mana begitu kembali Litmus mengirimkan pesan melalui tikus peliharaannya. Tak lama kemudian seorang tahanan baru ditempatkan di sel sebelahnya. Namanya adalah Charlie, di mana Morris dan Charlie cepat akrab. Charlie kemudian diperkenalkan kepada English, Doc, dan yang lainnya. Namun di waktu yang sama sesuatu terjadi. Warden, sang kepala sipir penjara, melakukan razia mendadak ke setiap sel tanpa pemberitahuan. Di mana ketika Warden memasuki ruangan Doc, ia melihat banyak lukisan yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Di mana saat Warden melihat lukisan dirinya sendiri yang dibuat oleh Doc sedang cemberut, membuat Warden tak terima karena digambarkan seperti seorang otoriter. I want painting privileges taken away from Chester Dorton. Keesokan harinya, Warden memerintahkan semua lukisan Doc dibuang. Keputusan ini pun menghancurkan Doc karena lukisan-lukisan itu adalah satu-satunya alasan ia masih punya semangat. Morris yang melihat Doc yang kini menjadi murung mencoba untuk menenangkannya. Tetapi kini Doc seolah sudah sangat berbeda, seolah semua kebahagiaan Doc sudah hilang sepenuhnya. Hingga saat Doc dan Morris kembali bekerja di tempat kayu, tanpa berkata apapun Doc memasukkan sesuatu ke saku Morris. Di mana tak lama kemudian Doc berteriak memanggil penjaga dan kemudian mempateni jari tangannya sendiri. Seolah Doc ingin memberitahu jika kini jari-jari yang tak bisa ia gunakan untuk melukis sudah tidak berguna. Setelah itu Doc dibawa pergi untuk diobati, di mana setelah Doc dibawa pergi, Morris merogoh sakunya yang mana terdapat bunga kecil. Bunga yang sama seperti di lukisan milik Doc. Morris mengerti pesan tersebut. Ia kemudian memunguti jari-jari Doc, memasukkannya ke dalam kotak dan berkata kepada para penjaga supaya diberikan kepada Warden. Put that in your report. Keesokan harinya saat sedang duduk di selnya, Morris melihat seekor kecoa masuk ke ventilasi udara. Dari situlah ia menyadari mengenai perkataan Litmus mengenai lubang ventilasi yang tak lain adalah jalan keluar. Singkat cerita, saat di ruang makan, Morris bertemu dengan tahanan baru, yaitu 2 bersaudara John dan June, yang ternyata keduanya adalah mantan anggota geng Morris di penjara lain, di mana Morris mengetahui jika keduanya memiliki kecerdasan yang sama tajam dengannya, membuat Morris merasa jika dengan kehadiran John dan June akan membuat rencana pelarian mulai terasa mudah. Di satu sisi, Charlie sang tahanan baru mendapati sebuah kabar bahagia jika istrinya datang untuk menjenguk, di mana tentu saja hal itu membuat Charlie bahagia. Wajahnya pun penuh rindu yang dibalut kecemasan. Di sisi lain, putri English datang menjenguk ayahnya. Begitu English melihat putrinya, tubuhnya pun seketika membeku. Waktu seolah berhenti sebab putrinya telah tumbuh besar. Ia telah melewati masa kecilnya tanpa kehadiran sang ayah. Air mata English jatuh perlahan bukan karena lemah, melainkan karena penyesalan yang datang terlambat. Kembali kepada Charlie yang ternyata kedatangan istrinya untuk menyampaikan kabar baru mengenai ibu Charlie yang sakit parah. Di mana dokter pun sudah memvonis jika ibunya Charlie kemungkinan hanya memiliki waktu 1 atau 2 bulan lagi.
Kata-kata tersebut menghantam Charlie tanpa ampun. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan beratnya tembok penjara. Saat waktu kunjungan habis, keinginan Charlie untuk bisa keluar dari penjara begitu besar dirasakan. Di mana malam itu ia mendekati Morris dan berkata jika Morris mempunyai rencana untuk kabur, maka dirinya ingin ikut serta. Keesokan harinya, Morris, Charlie, John, dan June berkumpul diam-diam di tempat yang tidak mencolok. Di sela rutinitas yang terlihat biasa, Morris pun menjelaskan rencananya. Ia memberitahu bahwa ventilasi udara di setiap sel terhubung ke atap. Air laut yang asin telah membuat dinding penjara menjadi rapuh akibat korosi selama bertahun-tahun. Di mana Morris pun memberikan bukti jika dirinya sudah memperbesar ventilasi udara hanya menggunakan gunting kuku saja. Kini rencananya sederhana, tetapi menurut Morris sangat berbahaya, yaitu membuat terowongan kecil di ventilasi udara supaya mereka bisa keluar melewati atap. John yang mendengarnya langsung mengajukan pertanyaan penting mengenai para penjaga sipir yang tentu akan curiga jika mereka semua tak ada di selnya masing-masing. Mendengar itu, Morris tersenyum tipis. Ia berkata jika dirinya sudah memikirkan hal tersebut, yaitu memanfaatkan June yang bekerja di bagian cukur rambut. Morris menjelaskan tentang kepala palsu, rambut dari tukang cukur, serta kepala palsu dari gulungan kertas diletakkan di tempat tidur dan ditutup oleh selimut. Di mana penjaga yang memiliki kebiasaan hanya melihat sekilas tentunya tak akan curiga. Namun masalah berikutnya adalah laut. Morris menatap John yang bekerja di bagian pakaian untuk sebisa mungkin mencuri jas hujan. Hal itu akan dimanfaatkan untuk membuat perahu tabung dan jaket pelampung yang bisa mereka gunakan nantinya. Dan untuk merealisasikan rencananya, Morris meminta Charlie untuk menjadi orang penting, yaitu menjadi penjaga yang nantinya memberikan kode jika penjaga sipir penjara datang. Di mana merasa Morris sangatlah jenius, semua orang pun sepakat, di mana malam itu juga rencana pun dimulai. Masalah kembali dialami Morris saat pemotong kuku yang digunakan sebagai alat menggali terowongan terlalu kecil, yang karena hal itu tangan Morris terluka. Walaupun lubang terowongan perlahan terbentuk, tetapi Morris yang jenius tentu berpikir cara lain yang lebih efisien, yang mana saat di ruang makan Morris menatap sendok di tangannya. Sebuah ide pun muncul, ia mengotori sendoknya untuk meminta penukaran sendok lain, yang karena hal itu seolah biasa, para penjaga pun tak curiga dengan hal tersebut. Tetapi yang sebenarnya Morris mencuri 2 sendok untuk ia gunakan sebagai alat penggali terowongan. Di malam hari dengan korek api dari litmus, Morris mematahkan sendok, mengelasnya dengan pegangan pemotong kuku dan membuat alat penggali yang jauh lebih tajam, yang mana setiap malam mereka bekerja menggali sedikit demi sedikit dengan Charlie sebagai penjaga. Namun suatu malam saat Morris sedang melakukan aksi menggalinya, Charlie malah ketiduran hingga tiba-tiba penjaga datang. Untungnya English muncul tepat waktu untuk mengalihkan perhatian dan memberikan waktu bagi Morris untuk menutup lubang ventilasi. Dan saat penjaga melewati sel Morris, Morris berpura-pura berbaring dan berpura-pura sudah tidur. Singkatnya, setelah lubang berhasil dibuat, masalah lain kembali datang. Sebab ventilasi ternyata dipasang dengan skrup besi dan untuk membukanya butuh alat tajam. Tetapi Morris dengan kecerdasannya kembali menemukan ide, di mana dirinya yang bekerja sebagai tukang kayu mencuri potongan logam. Walaupun hal itu hampir diketahui penjaga karena alat mesin logam yang dilalui Morris berbunyi. Tetapi lagi-lagi dengan otak encernya Morris berhasil melewati hal itu, sebab dirinya secara terang-terangan menyerahkan logam yang ia bawa. Padahal satunya lagi ia sembunyikan di sepatunya, dan kini dengan logam tersebut ventilasi pun dipotong perlahan. Tahap berikutnya yaitu kepala palsu sebagai pengalihan perhatian, di mana Charlie meminta John mengumpulkan rambut, June mengumpulkan buku bekas, juga Morris mencampur beton dan kertas. Kepala palsu itu pun terlihat nyata, bahkan terlalu nyata. Morris juga membuat karton palsu untuk menutup lubang ventilasi, di mana suatu malam Morris naik sendiri ke atap untuk membuktikan sendiri rencananya.
Saat berhasil memanjat pipa dan melewati lubang ventilasi, sebuah masalah kembali muncul. Sebab lubang besi yang menjadi jalan keluar tak bisa dijangkau sendirian. Di mana di saat bersamaan petugas penjara hampir memergoki kepala palsu di sel Morris. Namun entah apa yang terjadi, Morris berhasil kembali tepat waktu yang membuat penjaga sipir tak mencurigai aktivitas yang dilakukannya. Keesokan harinya, Morris menyimpulkan satu hal, dirinya membutuhkan satu orang yang harus ia ajak naik ke atap. Untuk itu, Morris mengajak John, dan akhirnya yang tadi jadi masalah kini bisa diatasi walaupun masalah lain datang. Sebab besi penutup lubang jalan keluar ternyata dilas penuhnya. Dan satu-satunya cara membukanya adalah dengan sebuah mesin bor, yang tentu mendapatkan mesin bor di penjara merupakan sebuah hal yang mustahil. Tetapi Morris yang sudah kapalang tanggung akan rencananya memikirkan hal lain untuk membuat mesin bor, di mana dengan melihat benda-benda yang ia bisa manfaatkan, Morris tahu itu cukup untuk membuat mesin bornya. Singkatnya, setelah semua barang-barang yang dibutuhkan sudah ada, Morris mengubah kipas sederhana berubah menjadi mesin bor rakitan. Di mana di malam hari mereka memotong besi dan suara keras itu pun menarik perhatian penjaga. Namun tepat sebelum tertangkap, besi terakhir berhasil dipotong dan jalan keluar pun akhirnya terbuka. Begitu Morris mendengarkan Doc meninggal karena lukanya, sebagai ucapan balas sungkawa, Morris meletakkan bunga pemberian Doc di meja. Namun Warden yang melihatnya dengan sengaja meremas bunga tersebut sambil berkata kasar mengenai Doc. Mendengar hal itu, Litmus langsung marah dan mencoba menyerang Warden. Namun Litmus malah terkena serangan jantung yang seketika membuatnya meningsoy. Melihat semua yang terjadi, saat itulah keputusan dibuat Morris bahwa malam ini adalah waktu yang tepat untuk mereka melakukan pelarian. Inggris yang seolah mengetahui jika Morris sudah menyelesaikan semua rencananya terlihat memberikan buku terakhir. Morris pun menjabat tangannya dan kini keduanya tahu ini adalah sebuah perpisahan. Di mana saat malam tiba, Charlie yang awalnya memiliki tekad untuk kabur kini malah ragu. Di mana karena ketakutan akan kegagalan menguasai pikirannya, membuat Morris, John, dan June dengan terpaksa pergi bertiga terlebih dahulu berharap Charlie akan mengikuti mereka. Singkat cerita, mereka bertiga kini sudah keluar dari ventilasi. Mereka sempat menunggu Charlie, namun sayangnya Charlie tak datang dan memutuskan untuk tinggal di penjara. Morris yang tak memiliki waktu akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Charlie. Pada pagi harinya, kepala palsu ditemukan dan sirin meraung. Pencarian dilakukan di semua sudut penjara, namun Morris dan yang lainnya tidak berhasil ditemukan. Warden yang tak mau kehilangan muka demi jabatannya kemudian berbohong dengan memberikan keterangan jika Morris dan yang lainnya tak berhasil kabur. Sebab menurutnya Morris dan yang lainnya telah tewas tenggelam. Namun dunia tidak percaya dan nama Frank Morris pun menjadi legenda. Sebab bisa kabur dari penjara paling aman di dunia. Dan akhirnya film pun tamat.